Halo semua pencinta roti harus tahu dengan rasa roti yang satu ini. Ini sangat istimewa, medok banget rasanya. Wangi dan pastinya kalau lembut, gak usah diomongin lagi ya. Ini pastinya lembut dengan cara yang mudah. Tuh kalian bisa lihat tuh. Piuk, 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 piuk. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. 1 kuning telur. Kemudian air susu yang hangat, boleh susu UHT atau susu bubuk yang kalian campur dengan air. Ini kita aduk dulu ya sampai merata. Oh ya, selalu aku ingetin kalian harus tuh ngikutin video itu sampai tuntas ya secara audio dan visual, jangan hanya lihat deskripsi aja. Nah kemudian tadi butter atau margarin juga boleh kalian cairkan dulu, masukkan saat tidak panas atau hangat lagi, kemudian tambahkan gula, dicampurkan ya setidaknya sampai gulanya tuh udah agak larut. Kemudian pada wadah lain ini adalah tepung terigu protein tinggi, boleh merek apa aja ya, itu Mamaji gunakan yang curah. Kemudian susu bubuk, lalu ragi instan, pastikan raginya aktif, juga garam. Ini kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur menyatu. Agar aroma dan rasanya itu lebih cetar, jika kalian juga terutama tidak menggunakan butter ya, ini kita tambahkan perisa susu vanilla larom, boleh merek apa aja ya. Ini kita buat lubang di tengahnya dan tuangkan seluruh cairannya. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Caranya mudah aja nih, diaduk pakai centong nasi atau apapun ya, boleh pakai tangan juga. Nah ini aku lanjut, dicampurkan dengan tangan agar lebih menyatu jiwa kita dengan adonan ini ya. Nih dibulet-buletkan, kalau agak melekat itu tangan tuh diolesi aja dengan butter atau margarin atau minyak tipis aja. Pastinya ini melekat ya. Nih, kemudian kita bulatkan. Untuk adonan berapa kilo tepung aja bisa dong kita buat dengan cara ini ya. Kalau adonan banyak tentunya harus pakai tips and trick. Kalian bisa lihat videonya sebelum ini. Ada video 1 dan 2 gimana caranya kalau kita buat adonan yang banyak. Oke, kalau udah ini aku pakai plastik ya, lebih rekomen. Biar lebih cakepan dikit ditutup aja lagi dengan kain. Soalnya ada yang protes, kok mesti pakai kresek sih? Pakai plastik itu lebih lembab ya kita dapatkan. Nah ini kita lanjut untuk bahan isiannya, mudah banget. Gula halus, maizena, kemudian cheesy spread atau selai keju, atau kalian boleh gunakan keju cheddar yang diparut ya. Dan tambahkan susu bubuk, juga butter atau margarin. Kalau butter margarin tuh gunakan yang itu aja tuh mereknya tuh. Ekonomis tapi aroma dan rasanya nggak mengecewakan ya. Nah ini kalau udah kita campurkan semuanya jadi satu. Ini kita buat isiannya ya. Isian aroma dan rasa susu keju. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan air kurang lebih agar nggak terlalu kental. Campurkan, kalau udah kita sisihkan. Lanjut dengan dough yang kita proofing tadi. Oh ya, waktu proofing itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan ya, karena suhu ruang saat kita buat roti ini tentunya berbeda. Kalau panas, suhunya panas tentu akan lebih cepat mengembang dan glutennya udah terbentuk seperti itu tuh. Siapkan alas kerja, kemudian olesi dulu tipis dengan butter, margarin atau minyak sayur. Juga kedua telapak tangan, dan ini akan kita folding dulu 1 kali sambil buang udara di dalamnya. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya seperti itu. Jadi dalam setiap pembuatan roti kalian juga harus memahami, mengetahui bagaimana sih konsistensi adonan yang akan kita buat ini sesuai dengan jenis dan resep rotinya masing-masing. Oke, kita bulatkan 1 kali dan ini akan kita potong-potong menjadi 8 bagian. Setiap bagiannya itu kurang lebih 63 gram per pieces. Dan kembali kita rounding, bulatkan seperti ini, letakkan bagian halus di permukaan atas. Jadi jangan kalian tambahkan dengan terigu ya kalau melekat-lekat untuk resep ini. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan tadi, gramasi tentunya harus tepat. Nah kalau udah selesai semua kita tutup, istirahatkan 15 menit agar adonannya rileks. Nah untuk penggunaan takaran sendok itu Mamaji nggak terlalu rekomen ya, jangan pakai sendok, pakai gramasi aja masih ada yang beda kita hasilnya ya kan. Nah kalau udah ambil dari urutan yang pertama, kita pipihkan dengan rolling pin dari tengah ke atas, dari tengah ke bawah.
memanjang seperti ini, kemudian bagian bawahnya itu harus ditipiskan ya agar nanti melekatnya sempurna. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa tuh gunakan timbangan, kecuali kalau udah expert bolehlah pakai kira-kira. Nih kita oleskan dengan krim susu kejunya, dan ini aku gunakan buah campur, buah kering yang dicampur dan ada rasa kulit jeruknya. Boleh pakai kismis atau cranberry ya, tapi ini mixed fruit. Kemudian kita potong jadi 3 bagian. Nah bagian yang terakhir tuh yang lipatannya kita kumpulkan di bagian tengah agar nantinya tidak terbuka. Di sini paper cupnya size 9x9. Nih jadi seperti ini ya. Nah untuk adonan tanpa ulen dan mixer kalian udah bisa lihat tuh kekalisannya saat diangkat ya. Udah elastis, tidak mudah sobek. Jadi salah satu syarat roti yang empuk lembut itu ya harus elastis. Tapi walaupun tanpa ulen dan mixer kita bisa dapatkan, asalkan proses dan pengolahannya itu tepat. Yang pertama tadi gramasi, pengolahan yang tepat, dari waktu proofing, pembentukan, kemudian apa lagi ya? Oke, baru sampai sini sih. Yang pasti waktu proofing itu juga penting. Nah, kalau udah selesai sebagian jangan lupa selalu ditutup saat kita membentuk adonan yang lain ya. Ini udah selesai semua dan akan kita kembali proofing 25-30 menit atau sampai mengembang 80%, jangan 100% karena nanti akan over proofing, dan kita olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. 1 kuning telur bisa kalian campurkan dengan, di sini Mama gunakan SKM setengah sendok teh dan diencerkan sedikit dengan tetesan air biasa agar tidak terlalu kental. Kemudian taburi dengan keju cheddar yang diparut. Ini kita oleskan tadi 5 menit sebelum masuk oven, dan oven tentunya udah kalian panaskan terlebih dahulu. Oven dari 180 sampai 190 derajat Celcius 18 sampai 20 menit. Ini Mama 18 menit. Karena setiap oven itu berbeda ya, jadi kalian harus pandai-pandai memahami karakteristik atau sifat dari oven kalian masing-masing. Karena jenis yang sama pun atau apapun jenis ovennya, suhunya itu pasti ada sedikit perbedaan. Nah itu kunci yang juga perlu harus dipahami. Tadi kita olesi ya permukaannya dengan butter selagi hangat, boleh butter atau margarin. Karena suhu itu menentukan waktu panggang. Sangat menentukan juga bagi keempukan roti. Kalau kelamaan manggang bisa bisa keras. Jadi masalah kekerasan roti setelah 1 hari ini banyak sekali yang menanyakan ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mempelajari, memahami dari bahan yang digunakan, terutama tepung ya. Tepung tuh kalau untuk roti itu pastinya terigu tinggi karena glutennya banyak. Lalu gramasinya, konsistensi adonan, waktu proofing sampai suhu dan waktu pemanggangan. Itu yang harus kalian tahu dan pelajari. Dan perlu diingat setiap proses itu saling berkaitan. Jadi nggak hanya karena satu hal mungkin kalau terjadi kegagalan. Oh ya, ini rasa rotinya tuh mewah ya, walaupun bahannya sangat sederhana, aromanya dan rasanya yang lezat. Seperti roti keluaran bakery. Kalian harus coba ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.